Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat Tuhan berkata kepada kita, dosamu telah diampuni. Adorasi menjadi saat Tuhan berbicara dan berkata kepada kita, dosamu telah diampuni. Kita bisa mengingat teks dalam Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Saat Tuhan Yesus berada di rumah seorang Farisi dan diundang makan, nampaknya orang Farisi itu namanya Simon, tetapi juga masih banyak tamu yang lain. Teman-temannya Simon, juga para murid Yesus saya kira juga ikut. Pada waktu itu bukan makannya yang terpenting dalam teks itu, tetapi ketika Yesus sedang makan, datanglah seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan pendosa, yang terus datang kepada Yesus bersujud, dan dikatakan sambil menangis berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, membasahi kaki Tuhan dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Mencium Yesus dengan meminyakinya dengan minyak wangi. Dan dalam dialog dengan Simon, Yesus akhirnya mengatakan, seperti juga dijawab oleh Simon mengenai orang yang berhutang, siapa yang paling merasa dibebaskan antara orang yang berutang 500 dinar dan 50? Tentu saja jawabannya yang pertama, yang hutangnya paling banyak dihapus, orangnya paling bersukacita. Semakin besar utang seseorang dan tiba-tiba dihapus, maka kegembiraannya juga pasti lebih besar daripada hanya hutang sedikit. Utang dalam hal ini dikaitkan dengan dosa. Perempuan itu merasa berdosa dan dosanya besar karena dia dikenal oleh masyarakat pada waktu itu, oleh orang-orang yang hadir sebagai wanita atau perempuan yang pendosa. Dan Yesus tiba-tiba berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Yang paling penting adalah perasaan sukacita, perasaan dibebaskan, perasaan menjadi lega bukan main, bukan kepalang dari perempuan pendosa itu yang diampuni Tuhan. Lalu Tuhan juga berkata, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Perempuan itu punya iman bahwa berapapun dosanya, sebesar apapun dosa kesalahannya, di hadapan Tuhan yang penuh belas kasih, perempuan itu, orang itu dibebaskan karena Tuhan membebaskan. Dosamu telah diampuni. Yang menarik bagi saya, dalam bacaan itu, tidak ada kata-kata eksplisit. Kata-kata eksplisit tidak ada dari perempuan itu. Tidak ada kata-kata Tuhan, ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku. Tapi tindakan perempuan itu yang menangis, membasahi kaki Tuhan dengan air matanya, menyekanya dengan rambut, meminyakinya dengan minyak wangi, sudah tindakan, ungkapan pengakuan bahwa dia berdosa. Jadi bertobat tidak hanya melulu melalui kata-kata, tapi terutama melalui tindakan. Tindakan pertobatan yang menyatakan dia memohon pengampunan betul. Dia menyesali segala dosa dan mengakui dengan cara yang sangat indah.
dengan tangisannya atas dosa dan mencium kaki Tuhan sambil membungkuk menyembah Tuhan. Adorasi dapat kita lihat sebagai tindakan yang sama. Barangkali kita tidak ngomong pada Tuhan atau matur pada Tuhan atau bilang kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku. Tapi tindakan kita yang mau menyembah bersembah sujud dan hanya memandang kasih-Nya, belas kasih-Nya, dan kita mungkin hanya bisa menatap Tuhan, memohon kepadanya karena menyadari kita berdosa. Meski kita tidak bicara pun, Tuhan tahu bahwa kita sungguh mohon pengampunannya. Dan dengan rela hati dan ikhlas hati, dengan penuh kesungguhan, Tuhan pasti berkata, dosamu telah diampuni. Masalahnya adalah kita menjadi Simon yang mengundang Yesus dalam mengundang makan tadi ya, atau kita bisa menyelami menjadi si perempuan yang berdosa. Masalahnya Simon yang mengundang Simon Farisi itu tidak merasa berdosa, maka dia juga tidak merasa butuh pengampunan. Sebaliknya, perempuan itu mengakui diri dan merasa dirinya itu pendosa. Sehingga dia akhirnya orang yang paling siap untuk menerima pengampunan Tuhan. Sehingga kata-kata dosamu telah diampuni itu begitu kena. Karena dia memang merasa berdosa. Pertanyaan saya, apakah saat adorasi kita juga merasa bahwa kita ini pendosa? Kalau kita menjadi orang yang rasanya selalu beres, seperti orang Farisi yang pernah berdoa itu ya, berpuasa 2 kali seminggu, memberi amal, lalu pokoknya melakukan segala kewajiban, orang kita lalu menjadi orang yang tidak siap menerima pengampunan dosa karena merasa tidak berdosa. Kalau kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang sudah beres, lalu juga peristiwa Tuhan melalui sakramen Maha Kudus berkata dosamu diampuni itu kurang bergema. Marilah saudara-saudari kita mohon agar kita senantiasa saat adorasi mengakui diri sebagai orang yang berdosa. Tuhan tahu apa saja dosa kita, seberapa besar dosa kita. Yang penting kitanya mohon dan bersujud. Percaya Tuhan penuh belas kasih. Sambil mendengarkan dengan penuh kegembiraan kita, Tuhan berkata dosamu telah diampuni. Semoga adorasi kita lanjutkan sambil memohon agar Tuhan mengampuni kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.